Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizkia Putri Aziza dari kelas 9E nomor absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan seni patung mengenai pengertian dan fungsi patung, bentuk dan jenis patung, alat dan bahan dalam berkarya patung, serta teknik berkarya seni patung. Pengertian patung. Patung adalah karya seni rupa berbentuk 3 dimensi yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, atau memiliki volume yang dapat dilihat dari segala arah. Patung juga dapat diartikan sebagai karya buatan manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun. Perwujudan patung berdasarkan fungsinya. Macam-macam fungsi patung. 1. Patung religi. 2. Patung monumen. 3. Patung arsitektur. 4. Patung dekorasi. 5. Patung seni. Dan 6. Patung kerajinan. Patung religi. Selain dinikmati keindahannya, tujuan utama digunakan sebagai sarana beribadah, bermakna religius. Patung monumen sebagai tanda atau peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Patung arsitektur, patung yang bernilai estetika dan berfungsi dalam konstruksi bangunan. Patung dekorasi, dibuat sebagai hiasan dari sebuah bangunan atau lingkungan taman. Patung seni, karya seni yang hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Patung kerajinan, hasil dari para pengrajin dibuat untuk dijual. Bentuk dan jenis patung dibedakan menjadi 2, bentuk imitatif realisme atau representatif, dan bentuk non-figuratif abstrak. Bentuk imitatif, corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastis atau bentuk fisik baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan unit bentuk. Bentuk non-figuratif, patung ini secara bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Bentuk dan jenis patung. Jenis patung dilihat dari cara pembuatannya. 1. Arca, merupakan patung dengan bentuk makhluk hidup seperti manusia dan binatang. 2. Relief, merupakan karya seni yang hanya bisa dinikmati dari arah depan karena terletak pada dinding. Jenis patung dilihat dari fungsinya. 1. Patung monumen, merupakan patung yang berfungsi sebagai peringatan terhadap seorang tokoh atau suatu peristiwa sejarah. 2. Patung sebagai lambang pemujaan, saklar, merupakan patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai media peribadatan. 3. Patung miniatur, merupakan patung tiruan suatu bangunan atau area dalam ukuran kecil. 4. Patung dekorasi, merupakan patung yang berfungsi untuk keindahan, menghias. Jenis patung dilihat dari posisinya. 1. Patung freestanding, merupakan jenis patung yang berdiri tegak. 2. Patung zonde, merupakan jenis patung yang utuh dalam posisi yang beragam seperti duduk, jongkok, tidur, berdiri, dan lain-lain. 3. Patung bos, merupakan patung yang setengah badan. Dan 4. Patung tarso, merupakan patung yang dibuat hanya bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya saja. Jenis patung dilihat dari bentuknya. 1. Relief, merupakan seni patung tertua yang dapat kita temukan di dinding candi dan berbagai benda zaman dahulu. 2. Patung 3 dimensi, disebut juga patung yang independen atau merdeka berdiri sendiri dan dapat dilihat dari sudut manapun. 3. Patung kinetis adalah jenis patung 3 dimensi yang dapat bergerak-gerak baik dengan bantuan tenaga mesin, tenaga air, dan tenaga angin. Bahan dan alat berkarya seni patung. Terdiri, bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan, contohnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Bahan keras dari batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu puala marmer. Bahan sedang, artinya bahan yang tidak terlalu lunak dan tidak pula terlalu keras, contohnya kayu waru, kayu randu, kayu segan, dan kayu mahoni. Bahan lunak adalah material yang empuk dan lentur sehingga mudah untuk dibentuk, misalnya lilin, tanah liat, dan sabun. Kelebihan dan kekurangan bahan lunak seperti sabun, mudah dibentuk tetapi ukurannya kecil sehingga ada keterbatasan dalam berkarya yang lebih besar. Bahan dan alat berkarya seni patung. Alat berkarya dalam seni patung. 1. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. 2. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. 3. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi, atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. 4. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Teknik berkarya seni patung. Teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan, kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Teknik assembling, yaitu teknik dengan cara mengumpulkan beberapa macam jenis material yang kemudian macam-macam material itu menjadi komposisi dalam teknik ini. Material tersebut dapat bermacam-macam seperti kertas, kayu, tekstil, dan sebagainya. Teknik cetak, yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya, ketika ingin membuat patung atau ingin membuat keramik, maka bahan yang harus disiapkan adalah tanah liat dahulu, setelah itu dicetak.
Teknik las yaitu dengan cara menggabungkan beberapa komponen menjadi satu supaya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Misalnya ingin membuat patung modern, bahan yang ingin digunakan besi dan logam. Kedua bahan tersebut harus dilakukan proses las. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambahkan bahan. Misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah sudip. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membentuk patung dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.